Okay, good evening, everybody. Today I'm going to tell you about the difference between have, has, had. But to make it clear, so I would like to explain more in details in bahasa. Okay. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bedanya eh, penggunaan kata have, has, dan had. Mungkin selama ini pernah dengar ya, eh, atau mungkin sudah sering dilakukan tetapi masih ragu gitu gimana penggunaan yang tepatnya ya. Karena ketiga kata ini have, has, and had itu kadang-kadang membingungkan gitu. Eh, untuk kalian semua yang bingung mungkin ya. Nah, sebentar lagi saya akan menjelaskan ya supaya ya mungkin agak meminimalisir sedikit kebingungan. Oke. Nah, kata have, has, had itu sejatinya ya eh, memiliki dua fungsi ya. Yang pertama kata kerja, yang kedua kata bantu. Nah, artinya kata kerja bahwa fungsinya dalam sebuah kalimat itu untuk eh, menunjukkan mengenai kegiatan tertentu atau menunjukkan mengenai aktivitas tertentu. Sedangkan kata bantu untuk membantu membuat kalimat tertentu ya. Nah, kata kerja have itu artinya mempunyai ya. Misalnya saya mempunyai sepeda motor, saya mempunyai rumah, ya saya mempunyai uh, buku, tas dan sebagainya. Bagaimana dalam bahasa Inggrisnya? Coba kita lihat. Ya, contohnya di sini I have a car, you have a car, we have a car, they have a car. Nah, berbeda sedikit dengan he, she, it. He has a car. She has a car. It has a car. It has a tail. Ya, contohnya begitu ya. Dan have di sini secara gramatikalnya ya termasuk dalam simple present tense atau orang juga biasa sebut simple present ya. Present simple kadang-kadang orang mengatakan demikian ya. Kemudian, nah, penggunaan kata have, has sebagai kata kerja ini, kalau pada masa lampaunya itu jadinya apa? Had. Ya, coba kita lihat yang sebelah kanan. I, you, they, he, she, it, had. Ya, I had a car, you have a car, we have a car, dan seterusnya. Kemudian, she had a car. Jadi di sini untuk kata had itu digunakan untuk semua subjek pronoun seperti I, you, they, he, she, it ya. Sedangkan kalau dalam present tense itu ada perbedaannya. Ya, contohnya misalnya I, you, they itu pakai have, sedangkan he, she, it atau orang ketiga tunggal biasa disebut demikian itu pakai has. Ya, kalau untuk masa lampaunya itu semua pakai had. Ya, I had a car. Nah, apa artinya kalau kita mengatakan I have a car dengan I had a car? Oke, siapa mau coba? Ayo. Nah, kalau I have a car, itu berarti bahwa saat ini saya memiliki sebuah mobil ya. Sedangkan kalau saya mengatakan I had a car, it means that I don't have a car now. Jadi maksudnya dulu atau beberapa waktu yang lalu atau beberapa menit yang lalu, intinya pada masa lampau itu atau pada masa lalu itu saya memiliki sebuah mobil, tetapi sekarang tidak, gitu. Jadi perbedaannya itu. Ya, contohnya kalau kita ngomong, yes, um, 1 year ago I had a car, so it means that now I don't have a car. Tetapi kalau kita mengatakan, oh, I have a car, means that now I have a car.
So that's the difference. Okay. Nah, itu adalah penggunaan have, had, kemudian has, ya sebagai kata kerja artinya mempunyai. Nah, bagaimana penggunaan kata have, had, has sebagai auxiliary verb atau kata bantu, ya artinya itu sudah. Nah, kalau tadi sebagai kata kerja itu artinya mempunyai, sedangkan sebagai kata bantu, ya fungsinya sebagai kata bantu atau auxiliary verb artinya sudah, ya. Coba kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contohnya dalam present, ya. Biasanya ini dikaitkan dengan present perfect tense, ya. Contohnya adalah I have met her last week. You have met her last week. We have met her last week. They have met her last week. Nah, di sini ada perbedaan ketika he, she, it, seperti halnya tadi dalam sebagai kata kerja, ya. Di sini he has met her last week. Intinya adalah I, you, we, they itu ketika ketemu dengan have itu ya tetap have. Sedangkan kalau he, she, it itu has. He has met her last week. Artinya apa? Saya sudah bertemu dengan dia perempuan minggu yang lalu, ya. Begitu kurang lebih. Nah, sedangkan penggunaan pada masa lampau yang tepasnya biasanya itu past perfect tense, ya. Nah, seperti halnya tadi sebagai penggunaan sebagai kata kerja artinya sudah, dan untuk ketika dihubungkan dengan subject pronoun semuanya itu have itu jadinya had, ya. Misalnya I had met her last week when I came to the meeting. Nah, kira-kira yang viewers semuanya tahu nggak bedanya antara present perfect tense and past perfect tense? Sebetulnya dalam video saya yang lainnya saya sudah jelaskan ya perbedaan present perfect tense dengan past perfect tense. Coba nanti lihat lagi kembali supaya nanti tahu betul perbedaannya. Tetapi saya mau katakan di sini perbedaan yang sangat jelas adalah kurang lebih gambaran seperti ini. Ketika saya mengatakan bahwa I have met her last week, saya sudah bertemu dengan dia, ya di sini her perempuan minggu yang lalu. Nah, ketika saya ngomong demikian, itu nuansanya adalah ada keterkaitan dengan saat ini. Gitu. Ketika saya mengatakan saya sudah bertemu dengan dia minggu yang lalu, itu berarti bahwa ada apa ya gitu dengan seperti itu, ya? Atau ada kaitan dengan apa ya? Dengan apa yang sedang terjadi saat ini dan seterusnya gitu. Mungkin saja ya orang meragukan gitu. Oh, kayaknya kamu belum ketemu. No, I have met her last week. Saya sudah bertemu dia minggu yang lalu gitu. Bisa aja demikian. Atau mungkin kayaknya belum ketemu deh. No, I have met her last week. It means that it has connection to now. Okay, to the present time. Gitu ya. Jadi ke situasi yang sekarang. Sedangkan ketika saya mengatakan begini, I had met her last week when I came to the meeting. Nah, ini adalah past tense, artinya bahwa tidak ada kaitan dengan saat ini, tetapi ada kaitan dengan kejadian lain pada saat lalu atau pada masa lalu. Nah, artinya kurang lebih demikian. Saya sudah bertemu dengan dia minggu yang lalu ketika saya datang ke pertemuan. Artinya bahwa saya bertemu dengan dia sebelum ya kegiatannya lain gitu. Oh, saya sudah ketemu dengan dia sebelum saya datang ke meeting itu, misal demikian. Artinya bahwa tindakan pertemuan itu dengan dia itu terjadi sebelum meeting yang lalu. Nah, biasa kalau dalam percakapan sehari-hari, contohnya begini, misalnya orang mengatakan begini,
apa namanya, ada teman saya, namanya Allah, kurang lebih seperti itu, eh, pernah ke kampus kamu loh begitu. Kapan? Siapa namanya? Oh, si A gitu. Minggu lalu. Oh iya. Eh, saya itu sudah bertemu dengan dia sebelum kita bertemu di kampus gitu. Berarti bahasa Inggrisnya adalah, oh yes, I had met her before I had a meeting with her at campus last week or last month. Artinya bahwa tindakan um, bertemu itu sebelum kegiatan lain terjadi pada masa lampau. Nah, itu adalah perbedaan yang signifikan antara present tense dengan past perfect tense. Kurang lebih itu ya. Jadi saya mau highlight lagi bahwa ketiga kata yaitu have, has dengan had itu memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai kata kerja, yang kedua sebagai kata bantu. Ya, kata kerja verb, kata bantu auxiliary verb. Ya, nah kalau sebagai kata kerja itu artinya mempunyai, sedangkan sebagai kata bantu itu artinya sudah. Ya, di dalam juga ada perbedaan antara penggunaan present tense and past perfect tense. Oke, sekian dulu ya. Thanks for watching. Bye-bye.